Halo adik-adik, kembali bertemu dengan channel GKJ Margoidan Sekolah Minggu ya. Gimana Mbak ngomongnya gitu pokoknya? Iya. Kembali lagi ini Sekolah Minggu online. Benar ya. di ada YouTube-nya Margoidan. Ada siapa? Ada Mbak Ita dan kembali lagi dengan Mbak Cila. Iya, jangan bosan-bosan ya adik-adik. Wah, Mbak Ita. Gimana nih Mbak Cila? Pasti adik-adik bertanya ini, kok kita sekarang pakai topi kenapa Mbak? Oh iya, tadi tuh gini loh Mbak, akhir-akhir ini tuh kayak panas banget gitu gak sih Mbak? Iya sih, panas banget. Jadi daripada pusing di jalan ya, pakai topi gitu, biar ya sehat. Makanya kita pakai topi, alasannya itu ya. Ya, kepanasan. Ya, tapi sepertinya adik-adik kurang semangat ya Mbak tadi pas Shalom ini kurang semangat gitu loh. Kayak nggak sampai sini gitu. Kita itu aja. Nyuruh seperti adik-adik. luar biasanya Mbak. Kayak Apa tuh? Kita mau cek semangat kita pakai joy. Yuk bangkit berdiri semua yuk. Ayo bangkit berdiri dulu. Kelihatannya udah pada bangkit berdiri. Oh ya udah ya. Kita. Ada sukacita hari ini? Joy. Sukacita, oe, sukacita, oe. Yeay! Wow. Nah Gimana gitu nih? dong. Udah semangat ya? Udah kerasa sampai sini semangatnya Mbak? Benar banget. By the way nih Mbak, Gimana? ngomong-ngomong nih Mbak. Hari ini tuh hari Minggu, tapi kelihatannya ada yang spesial nih Mbak. Apa hari ya? ini tuh hari apa tuh Mbak? Hari apa yuk? Kan minggu lalu, hari Kamis itu Ya. hari apa Mbak? Hari kenaikan Yesus Kristus. Kenaikan Yesus Kristus. Jadi ini 10 hari setelahnya, apa itu? Apa ayo? Ayo. Kalau baca judulnya pasti juga tahu. Emang ada nggak? Oh nggak ada ya. Salah berarti. Okay. Hari apa Mbak? Hari Pentakosta. Nah Pentakosta adik-adik ada yang belum tahu nih Mbak, mungkin Mbak. Pentakosta itu apa sih Mbak? Hari Pentakosta itu hari turunnya Roh Kudus, seperti itu. Terus nanti turunnya Roh Kudus kan. Seperti pada judul Sekolah Minggu hari ini, tema hari ini tuh aku siap menjadi saksi Kristus. Nah, gitu. Maka dari itu nanti lebih lengkapnya itu bakal dijelasin pas firman nanti. Jadi dengerin baik-baik ya. Iya, betul. Dan untuk memulai Sekolah Minggu pada hari ini kita mau nyanyiin lagu Markas Setanku Hancurkan. Pakai gerakan ya. Oh ya, masih tetap berdiri loh ya. Iya, betul. Biar semangat. Markas setanku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi dengan wajah yang berseri, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan.
Ngos-ngosan apa? Masih males nih pada nih? Kayaknya belum, Mbak. Nanti udah lanjut lagi, tapi kita mau berdoa dulu ya. Kita mau berdoa dulu. Kita adik-adik boleh duduk. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari Mbak Cila hantarkan. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengumpulkan anak-anak-Mu ya Tuhan untuk bersekolah minggu meskipun secara online ya Tuhan. Kau yang akan tetap menjagai adik-adik semua ya Tuhan, untuk tetap bersemangat dalam bersekolah minggu ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Kau yang akan melancarkan sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, tadi udah nyanyi ya. Nyanyinya tadi tuh apa? Nyebut apa ya? Anak sekolah minggu saksinya Tuhan. Ya. Nah, kalau saksi Tuhan itu berarti apa? Pasukannya Tuhan. Jadi kalau pasukannya Tuhan harus harus apa? Pasukannya Tuhan, Laskar Kristus iya. gitu, Bang. Ya berarti pasukannya Tuhan Laskar Kristus gitu. Ya karena itu kita mau nyanyiin apa Mbak Ita? Laskar Kristus. Gerakannya berarti bangkit berdiri ya? Iya, bangkit berdiri. Iya, jangan lupa. Gerakannya Mbak Ita sama Mbak Cila. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Yeay. Wah, udah siap nih berarti. Ya, jadi udah Laskarnya siap. Kristus. Bener. Sekarang saatnya kita Mau hukum kasih. Jadi masih tetap berdiri loh ya. Iya. Kita mau hukum kasih. Sekolah minggunya berdiri terus. Enggak, bercanda. Nanti ada saatnya duduk kok. Tapi sekarang harus berdiri, kita mau Hukum kasih. hukum kasih pakai gerakan ya. Yuk. 1, 2, 3. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sekarang baru boleh duduk. Ya, boleh duduk sekarang. Wah, udah. Aduh, iya. Rada engap ya, Mbak. Tapi enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, kita harus semangat. Biar adik-adiknya semangat. Masa kita loyo nanti adiknya tambah loyo nanti. Iya, benar. Harus semangat, kita semua harus semangat. Nah, kita sekarang mau. Oh ya, untuk persembahan. Oh iya. Seperti luar biasanya, persembahannya dititipkan ke orang tua. Nanti orang tua akan masukkannya ke kotak yang sudah disediakan di gereja. Ya, betul. Gitu. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyiin lagu Ku Mau Cinta Yesus. Sambil adik-adik buat mempersiapkan diri buat dengerin firman, kita mau nyanyiin sama-sama ya. Ku
Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, hanya seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita pujikan dari awal dengan sikap berdoa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan udah memberkati kami semua, adik-adik sekolah minggu. Kami dapat bangun, kami dapat merasakan nafas yang segar ya Tuhan. Dan sekarang ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberikan hikmat sendiri, supaya kami adik-adik sekolah minggu dapat memahami ya Tuhan. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan yang berkati, biarlah persembahan itu kudus, layak, berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya. Nah, sekarang saat yang kita tunggu-tunggu yaitu mendengarkan firman Tuhan. Betul. Disimak baik-baik dan didengarkan baik-baik ya adik-adik. Firman Tuhan akan Sampaikan oleh Mbak Tina. Dipersilakan Mbak Tina. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Mbak Tina di sekolah minggu online pada pagi hari ini. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Tetap sehat kan? Semangat ya untuk mengikuti sekolah minggu online pada pagi hari ini. Hari ini kita sama-sama mau belajar firman Tuhan dengan tema Aku siap menjadi saksi Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Mbak Tina mau dibantu oleh Mbak Cila dan Mbak Ita untuk membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Silahkan Mbak Cila dan Mbak Ita. Ya adik-adik udah pada menyiapkan Alkitabnya kan? Kita mau membaca Alkitab di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Mbak Ita dan Mbak Cila akan membaca secara bergantian, adik-adik menyimak ya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api
yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang pada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, dari darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan." Adik-adik, hari ini adalah hari yang istimewa. Karena hari ini kita memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Hari ini Mbak Tina mau mengajak adik-adik untuk bisa menjadi laskar Kristus, menjadi pasukan Kristus yang berani. Kayak lagu tadi ya yang sudah dipujikan di awal, bahwa kita akan menjadi pasukan Kristus yang berani. Untuk itu kita mau bersama-sama belajar dari tokoh Petrus yang menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Sebelumnya Mbak Tina akan menayangkan video. Adik-adik menyimak ya video ini.
나를 살리셨네. 그 피 흘려 나를 적시셨고 그 살찌져 나를 먹이셨네. 나를 찾으시고 그 몸 죽여 나를 살리셨네. 그 피 흘려 나를 적시셨고 그 살찌져 나를 먹이셨네. Adik-adik, dalam cerita di video tadi menceritakan bahwa Petrus yang sudah mengenal Tuhan Yesus dengan dekat, mengenal Tuhan Yesus dengan baik, ada kalanya suatu ketika Petrus ditanyai oleh seseorang, dia mengaku tidak mengenal Tuhan Yesus. Dia bersembunyi dan mengaku tidak mengenal Tuhan Yesus. Tetapi akhirnya dia sadar, akhirnya dia menyesal dan menangis dan minta ampun sama Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus menanyai Petrus, apakah Petrus mengasihi Tuhan Yesus? Petrus menjawab bahwa Petrus mengasihi Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu menanyai sampai 3 kali adik-adik. Dan 3 kali pula Petrus menjawab bahwa Petrus mengasihi Tuhan Yesus. Maka pengampunan dari Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada Petrus untuk menyerahkan hidupnya, memikul salib dan melayani Tuhan Yesus. Dalam bacaan Alkitab hari ini, kita mengakui bahwa hidup Petrus yang menyerahkan diri untuk berani menjadi saksi bagi Tuhan dan banyak orang. Petrus menyadari bahwa pengampunan Tuhan Yesus yang sangat berarti buat Petrus. Petrus mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Lebih dari itu, Petrus juga berani menjadi saksi karena mengasihi Tuhan dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus dalam Alkitab itu tampak seperti kayak lidah-lidah api. Diceritakan dalam Alkitab tadi bahwa ketika ada lidah-lidah api itu, banyak orang berbicara dengan bahasa asing, bahasa daerah asal penduduk-penduduk yang ada di sekitar itu. Dan ketika mereka berbahasa asing, berbahasa daerah asal, banyak orang mengira bahwa dia adalah orang yang mabuk. Tetapi itu kuasa Roh Kudus yang memenuhi mereka untuk dapat menyampaikan kabar sukacita atau berita keselamatan itu dalam bahasa asli, bahasa mereka masing-masing. Dan akhirnya Petrus pun menguatkan mereka. Petrus membuat mereka berani untuk bersaksi. Nah, kalau adik-adik mau enggak mengasihi Tuhan Yesus?
Mau enggak menjadi pasukan Tuhan Yesus yang berani, menjadi laskar Kristus yang berani, yang tersenantiasa bersaksi. Kita sudah menerima Roh Kudus. Kita diberi kekuatan Tuhan Yesus untuk menjadi saksi. Adik-adik tetap menjadi laskar Kristus ya. Caranya bagaimana? Nah, kita ini bisa berbuat baik kepada semua orang. Kalau minggu lalu Mas Joko bercerita bahwa kita mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang mengasihi kita. Kita juga bisa berbuat baik pada semua orang, pada ayah, ibu, teman, saudara, ataupun semua orang. Contohnya bagaimana? Ketika orang tua sedang kesusahan, kerepotan di rumah, walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik bisa membantu, membereskan mainan yang sudah dipakai untuk bermain, tidak merepotkan orang tua untuk membereskan. Bermain tidak memilih-milih teman, semuanya diajak bermain. Nah, adik-adik, itulah bagian kita, bagian adik-adik untuk menjadi saksi Kristus. Kita yang sudah menerima kasih dari Allah, Tuhan memberikan kasih ini kepada kita, kita akan menyalurkan kepada semua orang. Nah, kasih yang dari Allah, cinta kasih, ini Mbak Tina menggambarkannya sebagai hati dari Tuhan diberikan kepada kita, kita akan memberikannya kepada semua orang. Dan itu bahwa adik-adik menjadi saksi Kristus yang berani. Nah, tetap semangat ya adik-adik untuk terus berbuat baik. Karena kita sudah menerima kasih Allah dan kita akan menyaksikan kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik tetap semangat dan tetap berbuat baik kepada semua orang. Mendoakan teman-teman dan berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih adik-adik, itu firman Tuhan hari ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sebelum mengakhiri, mari kita sama-sama berdoa ya. Mbak Tina hantarkan untuk mengakhiri firman pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk kami semua berani menjadi saksi Kristus. Apa yang telah Engkau berikan kepada hidup kami, akan kami lakukan untuk teman-teman kami, untuk saudara-saudara kami dan orang tua kami. Biarlah ketika kami masih kecil ini, kami terus menyaksikan kasih Kristus kepada semua orang. Mampukan kami untuk melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, kembali lagi dengan kita. Sebelumnya terima kasih Mbak Tina Mbak sudah Tina, menyampaikan. terima kasih atas firman-Nya, sangat memberkati. Gimana adik-adik tadi? Memperhatikan atau enggak? Ayo. Dengerin enggak? Ayo. Jangan-jangan bobok lagi. Tapi enggak mungkin Enggak, sih, Mbak. enggak. Kita percaya adik-adik pasti di rumah sangat memperhatikan dan mendengarkan. Iya, benar. Dan harus dilakuin di kehidupan sehari-hari. Gitu Iya. ya. Sebelum kita melanjutkan selanjutnya, kita mau pengakuan iman rasuli. Berdiri yuk, berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Ya. Sudah belum? Oh, Kelihatannya sudah. 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 Yuk. Ya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ya, silahkan duduk kembali. Boleh duduk. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, kita mau berdoa.
Lipat tangan, tutup mata, mari Mbak Cila hantarkan untuk berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan-Mu pada pagi hari ini, mempertemukan kami meskipun dalam online ya Tuhan, dalam sekolah minggu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih juga Kau telah melancarkan sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan Kau yang akan mempertemukan kami kembali di sekolah minggu selanjutnya. Dan jagai kesehatan kami ya Tuhan, dan berkati kami selalu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, sudah selesai. Sudah selesai. Oh, sedih Don't ya worry, Mbak. be happy. Tapi harus tetap senang, Senang. semangat. Jaga kesehatan. Buat sekolah minggu selanjutnya harus tetap ikut selalu. Iya. Dan jangan lupa apa Mbak Ita? Jaga kesehatan. Jaga kesehatan, olahraga, ya itu jaga kesehatan sih. Iya, olahraga. Makan makanan yang bergizi, patuhi protokol kesehatan dengan 3M, yaitu apa Mbak Ita? Mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Ya. Ya. Untuk sekolah minggu depan seperti biasa, untuk 10 tahun ke bawah bisa ikut di YouTube channel GKJ Margoyudan. Dan untuk 10 tahun ke atas bisa datang langsung ke gereja onsite, di gereja di gedung kegiatan di lantai 2. Gitu. Jangan lupa ya, dicatat baik-baik, diingat baik-baik. Ya udah deh. Udah. Saatnya kita pamit ya. Ya. Dadah. Dadah. Ketemu lagi Selamat berhari Minggu. Ketemu lagi di sekolah minggu selanjutnya. Ya. Dadah. Dadah, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Yeay.